Halo Sobat UMKM, kembali berjumpa dengan saya Hayu, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Tempatnya para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah, mengolah potensi dan berkreasi untuk membangun negeri. Nah, di mana dan apa saja UMKM yang akan kita telusuri pada episode kali ini? Tetap stay tune aja dulu di sini, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Sobat UMKM, pada episode kali ini kita akan berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan. Anda pasti mengenal kain tapis kan? Wastra Lampung ini tidak hanya bisa dipakai sebagai kain biasa, tapi bisa jadi aneka produk yang pastinya bikin penampilan kalian lebih menarik. Dari peci yang elegan hingga bros yang menawan, UMKM di Lampung Selatan ini tidak hanya mempertahankan tradisi, tapi juga berinovasi dengan membuat berbagai produk turunan. Sumainah, seorang perajin tapis yang tinggal di Dusun Kayu Tabu, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauni, Lampung Selatan, mengukir namanya di dunia kerajinan lokal setelah mengikuti pelatihan intensif selama 5 hari dari Balai Latihan Kerja di Snaker, Lampung Selatan. Pelatihan tersebut tidak hanya memperkenalkan Sumainah pada teknik dasar pembuatan tapis, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkompetisi dalam lomba yang membuat tapis yang diadakan sebagai bagian dari acara pelatihan. Dengan tekad dan keterampilan yang baru dipelajarinya, Sumainah berhasil meraih juara 2 dalam lomba tersebut. Sebuah pencapaian yang memberinya dorongan dan kepercayaan diri untuk memulai usaha sendiri. Sebagai bagian dari penghargaan lomba, setiap peserta diberikan alat tenun tapis yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan praktek di rumah dan mengembangkan bisnis mereka. Sumainah memanfaatkan kesempatan ini dengan sepenuh hati, memulai usahanya dengan membuat selendang tapis yang elegan. Ya, tadinya itu di Surupok Dawis itu katanya, Bu, mau ikut pelatihan sulam tapis enggak katanya. Waduh Pak, bisa tah saya bikin sulam tapis, orang belum pernah ngeliat sekali, saya gituin. Tapi alhamdulillah karena nekat pingin pinter, 5 hari pelatihan alhamdulillah bisa mendapat juara 2. Pertamanya sih sulit, tapi udah dipelajari selama 5 hari ini alhamdulillah. Sekarang kalau ada bahannya juga malah bisa semangat lagi. Namun, Sumainah tidak berhenti di situ. Sumainah mulai mengeksplorasi potensi produk turunan dari tapis tersebut, terinspirasi oleh kreativitasnya sendiri dan pengetahuan yang ia temukan melalui video YouTube. Produk-produk seperti peci, bando, bros, kotak tisu, tas, dan berbagai aksesori lainnya lahir dari tangan terampilnya, menawarkan variasi dan keunikan yang menarik perhatian banyak orang. Keberhasilan Sumainah tidak berhenti di situ. Karya-karyanya laris manis saat dipamerkan di Bakauni Fair, sebuah bukti nyata dari kualitas dan daya tarik produk tapis buatan tangan lokal. Kalau masalah selendang belum ini ya, cuman baru bikin bahan yang buat bisa bikin bando, bikin bros gitu, sama bikin peci, sama kotak tisu. Ya kalau cara bikinnya tadinya ya buka YouTube, tapi sekali lihat alhamdulillah bisa. Kayaknya kalau kita bisa lanjut usaha kayak gini, insya Allah bisa sukses. Ya udah pas Bakauni Fair kita bikin berapa biji gitu, dipasarin alhamdulillah laku 10 biji yang bros, terus bandoknya 5 biji, tasnya 1. Namun, perjalanan Sumainah dalam mengembangkan usahanya tidak tanpa tantangan. Ia masih membutuhkan modal tambahan untuk memperluas usaha dan bimbingan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilannya. Salah satu harapan terbesar Sumainah adalah memberdayakan komunitas di sekitarnya.
Ia ingin membuka peluang bagi generasi muda dan perajin lokal lainnya untuk belajar dan berpartisipasi dalam industri tapis. Dengan memberikan pelatihan, ia berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Kalau pembinaan ya masih membutuhkan kayaknya sih, karena belum bisa seperti yang belum bisa lancar gitu loh. Jadi masih butuh bimbingan lagi gitu. Cita-citanya ya biar berkembang lebih baik lagi gitu. Karena anak pemuda Kayu Tabu di sini ngelihat ibu bikin sulam itu malah dia pada kepengen gitu. Ya kalau saya bilang gini, bolehlah Bu katanya kita belajar, ibu ternyata bisa bikin tapis katanya gitu. Boleh, yang penting ada bahannya, datang aja ke sini kata sih gitu. Aneka produk turunan tapis ini dihargai bervariasi. Selendang misalnya dijual dengan harga Rp75.000 per lembar. Peci dan kotak tisu Rp80.000, bros dan bando Rp15.000, sedangkan tas Rp120.000. Suminah juga sangat berharap agar usaha tapisnya dapat berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Ia ingin tapis yang dihasilkan dapat dikenali sebagai bagian integral dari warisan budaya Lampung. Selain itu, Sumainah berharap usaha tapisnya dapat membawanya kepada pencapaian sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dengan dukungan yang tepat, baik dalam bentuk modal, bimbingan maupun pemasaran, ia yakin usaha tapisnya bisa menjadi model sukses yang menunjukkan potensi besar kerajinan tangan lokal. Sobat UMKM, dari kria kini kita beralih ke aneka kuliner. Sobat UMKM, hobi yang dikembangkan ternyata dapat menjadi bisnis yang menguntungkan. Seperti Lia Yulianti yang baru mengembangkan usaha toko roti dan kue yang berlokasi di Jalinsum, Bakauheni. Meski baru dimulai pada bulan Mei tahun 2024, namun usahanya sudah menghasilkan omset hingga Rp30 juta per bulan. Di tengah hiruk-pikuk jalan lintas Sumatera di Bakauni, Lampung Selatan, terdapat sebuah toko yang menyimpan berbagai kelezatan. Toko kue dan roti Jack and Jill milik Lia Yulianti. Toko yang baru dibuka pada Mei 2024 ini merupakan hasil dari kegemaran Lia dalam dunia kuliner, terutama membuat camilan lezat. Lia, yang memiliki hobi membuat camilan sejak lama, memutuskan untuk mengubah kegemarannya menjadi sebuah usaha serius setelah kerap menerima pesanan aneka kue dan cake secara online. Dengan semangat dan tekad, ia membuka toko Jack and Jill untuk berbagi kelezatan kue dan roti buatannya kepada masyarakat sekitar. Lia tidak hanya mengandalkan bakat alaminya, tetapi juga mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilannya. Kursus tersebut terbukti sangat bermanfaat, memberinya pengetahuan dan teknik baru yang menjadikannya lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di dapur. Dulu cuman jualan online aja, yang cuman pesanan-pesanan aja. Ya lama-lama pelanggannya banyak, jadi ya berani buka begini. Kalau kue tar, karena tuntutan sih, minta buatin ada pesan ini bisa nggak buat ini, jadi lama-lama lihat YouTube jadi ngikutin aja udah jadi bisa. Kursus pernah di Bandar Lampung, itu cuma sekali karena biar tahu stepnya aja. Kalau untuk kayak bahan resep udah tahu sendiri, kita bisa tahu kayak produk apa gitu yang terbaru. Sama ini kita ada buat bolu gagal di mana, jadi bisa tahu. Emang hobi buat-buatan, cuma buat cemilan aja. Jadi ada yang minat ya udah dikembangin. Suka duka menjalani usaha ini adalah bagian dari perjalanan Lia. Kebanggaan terbesar bagi Lia adalah ketika pelanggan mengapresiasi rasa kue-kue buatannya. Senyum bahagia dari mereka yang menikmati kue-kue tersebut adalah hadiah terbaik. Namun, ada kalanya rasa yang dihasilkan tidak sesuai harapan.
Dan itulah saat-saat yang penuh tantangan. Setiap ketidaksempurnaan menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki kualitas produk ke depannya. Sukanya, orang suka dengan rasanya, ya kita udah senang. Kalau dukanya itu kadang ada komplain lagi buat kurang pas, ya kan kita bisa terima komplainan sih. Dulu, Lia hanya menerima pesanan lewat telepon, tapi kini usahanya telah berkembang pesat. Pesanan tidak hanya datang dari Bakauni, tetapi juga dari Bandar Lampung dan Kalianda. Toko Jack and Jill kini menawarkan lebih dari 10 varian kue basah dan bolu dengan kue nastar menjadi favorit banyak pelanggan. Keberagaman pilihan ini menunjukkan dedikasi Lia dalam memenuhi selera pelanggan. Dengan harapan yang tinggi, Lia berharap usahanya akan terus berkembang dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Kalau dulu cuma dari HP, pelanggan udah sampai ke Bandar Lampung sih, ada kenalan, Kalianda. Ya kalau di sini ya teman-teman. Dengan buka begini jadi orang yang nggak kenal, kita jadi banyak kenal. Untuk roti, banyak sih. Ada 10 lebih varian. Kue basah baru bolu-bolu, donat, ya, cupcake gitu-gitu. Sama jajanan pasar. Ya itu pesanan aja untuk acara-acara tertentu. Kue kering ya terutama di nastar. Awalnya itu backgroundnya di nastar. Terus berkembang ke kue yang lain, kalau roti, ya karena kan buat hari-hari itu roti. Aneka varian kue, roti, dan cake di Jack and Jill dihargai mulai dari Rp5.000 hingga Rp60.000 per buah, yang menghasilkan omset penjualan per bulan berkisar Rp30 juta. Bagi Lia, usaha ini bukan hanya sekedar tentang penghasilan, namun setiap kue yang dipanggang di dapurnya adalah juga cerminan dari kerja keras dan hobi yang ia kembangkan. Toko Jack and Jill yang kini menjadi ladang usahanya pun bukan hanya tempat membeli kue, tetapi bagi Lia juga menjadi simbol dari impian yang menjadi kenyataan berkat ketekunan dan semangat juang. Sobat UMKM, setelah menikmati kue, enaknya kita minum yang seger-seger ya. Teh tarik kayaknya nikmat nih. Apalagi bila kita juga menyaksikan kehandalan produsennya dalam meracik dan menuang teh tarik dengan cara yang unik. Yuk, kita langsung saja meluncur ke Desa Keluari di Lampung Selatan. Joni Saputra, warga desa Kelawi, Kabupaten Lampung Selatan yang sebelumnya berkecimpung dalam dunia perkantoran, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tetapnya dan mengikuti panggilan hatinya dalam dunia kuliner. Ia mendirikan sebuah toko kecil bersama istrinya, Jessica Stefani, pada tahun 2018. Toko yang dinamai Uncle Joe Corner ini tidak hanya menawarkan berbagai makanan dan minuman dingin, tetapi juga menjadi rumah bagi sajian spesial yang menonjol, teh tarik. Dengan tekad dan kreativitas mereka, Johnny dan Jessica berusaha untuk melestarikan minuman tradisional ini di tengah derasnya arus minuman internasional yang memasuki pasar. Johnny menginvestasikan waktu dan usaha untuk mempelajari resep teh tarik secara otodidak. Dengan rasa ingin tahunya yang mendalam dan kemauan keras untuk belajar, Johnny menciptakan resep teh tarik yang berbeda dari teh tarik instan yang banyak beredar di pasaran. Ia menguasai seni memindahkan teh dari cangkir ke cangkir dengan gaya yang disebut teh ditarik, sebuah metode tradisional yang memberikan tekstur dan rasa yang unik. Teknik ini tidak hanya mempengaruhi rasa, tetapi juga menambah keindahan dan pengalaman saat menikmati minuman tersebut. Setiap cangkir teh tarik yang disajikan bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga hasil dari keterampilan. Kami ingat kembali ya, pertama kali kami masih kerja di perkantoran, termasuk saya dan istri. Saat itu di tahun 2018, lagi viral-viralnya minuman modern dari produk luar. Terus kami beli kan saat itu, terus kami berpikir
ngapa sih kok harus produk luar gitu loh yang dipasarkan di Indonesia gitu kan. Sedangkan produk kita sendiri di Indonesia punya gitu loh yang minuman lama dan bisa diangkat kembali menjadi kemasan lebih modern gitu kan. Yang tadinya panas dikemas kembali menjadi minuman dingin. Nah, di saat itulah di tahun 2018 kami memutuskan untuk mengangkat minuman teh tarik menjadi minuman kemasan yang modern. Kebetulan kalau balik lagi ya, karena kami orang-orang dulu kerja di kantor, jadi nggak pernah kerja di kafe-kafe, jadi otodidak. Jadi kami coba belajar, cari resep kembali, mengingat rasa-rasa yang lama, minuman-minuman yang lama, terus kita racik ulang, cari teh yang memang yang terbaik. Nah, inilah ketemu dengan rasa yang pas saat ini yang kami jual. Beda, jelas beda. Karena kan kalau di kemasan tuh mungkin lebih banyak ke creamer atau tehnya yang mungkin kurang terasa. Tapi kalau dengan kita racikan, kita bisa menakar sendiri porsi teh itu berapa gram, gula itu berapa gram. Jadi lebih terangkat rasa dengan susu itu lebih sama-sama seimbang. Jadi lebih enak untuk cita rasanya. Toko kecil Johnny dan Jessica tidak hanya berfungsi sebagai tempat jualan, tetapi juga sebagai titik berkumpulnya masyarakat sekitar. Lokasinya yang strategis dekat dengan sekolah membuatnya menjadi tempat favorit bagi anak-anak sekolah untuk menikmati teh tarik setelah pelajaran. Respon positif dari masyarakat dan pelanggan setia menunjukkan bahwa ada tempat khusus untuk minuman tradisional dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh minuman dari luar negeri. Responnya cukup bagus. Kami pulang ke Lampung ini tahun 2021. Saat itu COVID, karena usaha kami di Jawa Tengah di Purwokerto itu tahun 2018 kami buka, 2021 kami pulang, dan di sini masyarakat itu antusias dengan adanya minuman teh tarik di sini gitu kan. Karena saat ini mereka tidak pernah untuk mencoba teh tarik asli itu seperti apa. Jadi responnya sangat bagus. Remaja, anak sekolah, SD, SMP, kebetulan kita di sini ada SD, SMP, TK, terus SMA, di sini lengkap. Jadi pangsa pasar kami di sini lumayan untuk masyarakat dan anak-anak sekolah lumayan bagus di sini pangsanya. Johnny sangat optimis mengenai masa depan usahanya. Ia percaya bahwa dengan kualitas produk yang konsisten dan promosi yang tepat, usaha ini akan terus berkembang. Untuk memperkenalkan teh tarik dan aneka minuman dingin lainnya kepada lebih banyak orang, Johnny aktif mengikuti berbagai pameran dan event kuliner. Melalui pameran-pameran tersebut, ia tidak hanya mempromosikan teh tarik, tetapi juga memperkenalkan budaya minum teh tarik kepada audiens yang lebih luas. Insya Allah, karena kami yakin kami sudah buka sekitar 2018 sampai 2024 saat ini, penjualan kami termasuk stabil dan kami juga merambah untuk event-event. Di situ juga bisa untuk mengangkat promosi penjualan kami. Harapannya Teh Tarik Uncle Joe bisa menjadi kafe atau tempat anak-anak yang bisa berkreasi, bisa untuk mereka membuka usaha dengan jembatannya kami. Aneka minuman dingin di Uncle Joe Corner dihargai antara Rp5.000 hingga Rp25.000, tergantung rasa dan ukuran gelas yang digunakan. Dari Uncle Joe Corner, Johnny dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah sekitar Rp15 juta per bulan. Johnny memiliki visi jangka panjang untuk usaha ini. Ia yakin bahwa usahanya akan terus berkembang dan menjadi contoh sukses dari pelestarian minuman tradisional di era modern.
Melalui usaha ini, Joni tidak hanya menciptakan sebuah bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian warisan budaya serta menghadirkan kebanggaan lokal di tengah gempuran globalisasi. Sobat UMKM, yang manis sudah, yang dingin sudah. Nah, kini saatnya kita cicipi kuliner yang asin, apalagi kalau bukan telur asin. Kenapa sih usaha telur asin bisa jadi pilihan yang sangat menjanjikan? Karena telur asin sudah jadi camilan populer di banyak tempat. Selain sebagai lauk, telur asin juga banyak dicari sebagai bahan tambahan di berbagai hidangan. Di tengah hiruk-pikuk Bandar Lampung, terdapat sebuah kisah inspiratif yang menunjukkan kekuatan kolaborasi dan tekad dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Rika Eviani, seorang warga Waidadi Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang penuh semangat, kini dikenal sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama atau KUBE Berjaya. KUBE Berjaya adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah inisiatif kecil dapat berkembang menjadi usaha yang signifikan berkat dukungan komunitas dan program-program pemerintah. Pada tahun 2023, Rika dan beberapa warga lainnya memulai KUBE Berjaya atas dorongan dari Tuti Asgurini, seorang pendamping program Keluarga Harapan atau PKH Kecamatan Sukarame. Tujuan utama mereka adalah menciptakan usaha telur asin yang tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemandirian finansial bagi anggota keluarga PKH. Awalnya, mereka hanya bisa mengumpulkan modal awal dengan cara sederhana, yakni masing-masing anggota kelompok menyumbang 10 butir telur untuk diproses menjadi telur asin. Awalnya kan pertamanya Bu Tuti ini ngasih tahu katanya ikut mau nggak katanya ya apa kan kita kan PKH dapat bantuan kan jadi dia ngasih solusi kalau mau ikut ini katanya apa namanya bisnis kamu orang untuk ini nambah-tambahan usaha buat telur asin katanya ya udah dicoba kebetulan mau semua kelompok kita ada 10. Ini kan semua kelompok peserta dari program Keluarga Harapan. Jadi dalam pembinaannya itu selain mereka mendapatkan bantuan nominal sesuai dengan komponen anak-anak yang mereka miliki, kita juga mengadakan pemberdayaan agar mereka juga punya usaha secara mandiri. Gitu. Karena telur bebek ini pemasarannya mudah gitu loh, terus pengolahannya juga mudah. Gitu. Ya sebelum saya memberikan kepada mereka, saya uji coba dulu di rumah. Jadi cari formula yang pas untuk keasinannya gitu. Alhamdulillah sudah banyak perkembangan ya. Artinya mereka dulu awal mulanya membentuk KUBE ini kan dari mereka iuran telur. Artinya mereka bawa satu orang tuh 10 biji, kemudian diolah. Nah setelah perkembangannya ya adalah secara finansial, secara volume produksi juga ada. Dengan tekad dan kerja keras, kini KUBE Berjaya dapat memproduksi 300 butir telur. Kini usaha ini telah berkembang dengan produksi rutin seminggu sekali. Kendala seperti kenaikan harga bahan baku seringkali menjadi tantangan, namun semangat dan kerjasama antar anggota kelompok membuat mereka mampu menghadapinya dengan baik. Dari yang awalnya hanya memiliki sedikit pelanggan, kini jumlah pelanggan mereka semakin bertambah yang menunjukkan betapa berkembangnya usaha mereka. Ini susah kalau cari telurnya itu kan pasok telur ini kan kadang ya pasti ada gitu cuman harganya gitu soalnya kan telur itu kan ya kadang-kadang temen juga ngebantu gitu kan cari di sana ada gitu tempat ternaknya gitu. Telur asin KUBE Berjaya dipasarkan secara online dengan harga Rp4.000 per butir. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini tidak hanya dinikmati oleh anggota kelompok, tetapi juga digunakan untuk berbagai kebutuhan anggota dan bahkan untuk kegiatan rekreasi bersama.
Tabungan yang dikumpulkan dari keuntungan usaha ini menjadi salah satu kunci dalam membantu anggota keluarga PKH untuk mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik. Online kita ini dari grup ke grup, dan itu kawan-kawan juga kan ada grup masing-masing gitu. Jadi pokoknya sehari itu kita kerjain langsung habis, cuma 300 telur. Awal dulu mah baru sedikit, tapi sekarang udah agak banyak lumayan. Ya semakin banyak pelanggan juga. Kalau dulu ya biasa aja, nggak ada kegiatan gitu. Kalau sekarang ya ada gitu. Ini juga pada seneng lah gitu ibu-ibu ini. Untuk ya modal diputer lagi, sisanya ya untuk tabung. Kami pendamping PKH menginginkan setiap pemberdayaan yang kami lakukan itu endingnya adalah mereka mandiri secara finansial, secara kemandirian usaha. Jadi mereka nantinya secara aplikasinya itu mereka tidak bergantung lagi dengan bantuan pemerintah. Pendamping PKH Sukarame berharap program ini akan menjadi model bagi keluarga PKH lainnya untuk bisa mandiri secara ekonomi. Dengan adanya Kube Berjaya, Tuti Asgurini dan Rika Eviani serta anggota kelompok lainnya membuktikan bahwa dengan kerjasama yang solid dan dukungan yang tepat, setiap tantangan bisa diatasi dan setiap peluang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Sobat UMKM, kita sudahi dulu ya jalan-jalan di Kabupaten Lampung Selatan kali ini. Tapi jangan khawatir, di next episode kita akan kembali menggali UMKM berpotensi lainnya yang ada di Lampung. Akhirnya saya Hayu mengucapkan terima kasih kepada semua Sobat UMKM karena sudah menemani jalan-jalan pada episode kali ini. Sampai jumpa!